Perkenalkan, nama saya Aurelia Rizkika, absen ketiga dari kelas 11-7 Sains 2. Jadi, saya akan membahas tentang materi regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi dan struktur alat peredaran darah. Yang pertama, saya akan membahas tentang darah. A. Plasma darah. Apa sih plasma darah itu? Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium bagi sel-sel darah, di mana sel darah tersuspensi. Strukturnya, cairan kekuningan 55% dari volume darah, terdiri atas 90% air, protein, garam mineral, glukosa, hormon. Fungsinya, mengangkut zat makanan, hormon, sisa metabolisme, menjaga tekanan osmotik darah. B. Eritrosit. Eritrosit adalah komponen darah yang fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut kembali karbon dioksida untuk dibuang melalui paru-paru. Strukturnya bentuk cakram bikonkav tanpa inti, mengandung hemoglobin, dibentuk di sumsum tulang merah. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. C. Leukosit. Leukosit adalah komponen darah yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi penyakit dan zat asing dengan cara melawan bakteri, virus, jamur, atau parasit. Strukturnya ukurannya lebih besar dari eritrosit, bentuk tidak tetap, jumlah lebih sedikit, ada beberapa jenis yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Fungsinya, pertahanan tubuh terhadap penyakit, membunuh kuman, menghasilkan antibodi. D. Trombosit. Trombosit adalah komponen kecil dan tidak berinti dalam darah yang membantu menghentikan pendarahan dan membentuk gumpalan saat terjadi cedera pada pembuluh darah. Strukturnya, fragmen sel kecil tidak berinti dibentuk di sumsum tulang. Fungsinya berperan dalam pembekuan darah. 2. Ada jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama darah, letaknya di rongga dada bagian kiri, di antara paru-paru sedikit miring ke kiri. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bili kanan. Yang keempat, bili kiri. B. Katup jantung. Pertama, katup trikuspid. Kedua, katup bikuspid. Ketiga, katup semilunar. Dinding jantung terdiri dari: pertama, perikardium. Kedua, miokardium. Ketiga, endokardium. 3. Pembuluh darah. A. Arteri. Fungsi: mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jenis darah umumnya membawa darah yang kaya oksigen. Dinding pembuluh tebal, elastis, dan kuat karena tekanan darah tinggi. Biasanya terletak agak dalam di bawah permukaan kulit. B. Vena. Fungsi: mengalir darah dari tubuh kembali ke jantung. Jenis darah umumnya membawa darah miskin oksigen. Dinding pembuluh lebih tipis dan kurang elastis dibanding arteri. Letak lebih dekat ke permukaan kulit. Memiliki satu katup darah yang mencegah darah mengalir balik. C. Kapiler. Fungsi: tempat pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Jenis darah campuran tergantung posisinya. Dinding pembuluh sangat tipis untuk memudahkan difusi sel. Letak: menghubungkan arteri kecil dan vena kecil tersebar di seluruh jaringan tubuh. Mekanisme peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Apa sih peredaran darah besar itu? Peredaran darah besar adalah sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
Urutannya, 1. Darah yang kaya oksigen dipompa dari bilik kiri jantung melalui aorta. 2. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol, dan kapiler, di mana oksigen disalurkan ke sel-sel tubuh. 3. Darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dikumpulkan oleh svenula dan vena. 4. Darah kembali ke serambik kanan jantung melalui vena, cava superior, dan inferior. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutannya, 1. Darah yang miskin oksigen dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. 2. Di paru-paru terjadi pertukaran gas di alveoli, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat. 3. Darah yang kaya oksigen kembali ke serambik kiri jantung melalui vena pulmonalis. Penyakit dalam sistem peredaran darah. 1. Anemia. Kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berkurang, sehingga oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh juga berkurang. 2. Leukemia. Penyakit di mana sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah putih abnormal yang mengganggu produksi sel darah merah. 3. Hemofilia. Penyakit keturunan di mana darah tidak dapat membeku dengan normal karena kekurangan faktor darah. 4. Hipertensi. Kondisi ketika tekanan darah di arteri lebih tinggi dari normal. Serangan jantung. Terjadi ketika aliran darah ke otot jantung sehingga bagian jantung kekurangan oksigen dan jaringan bisa mati. Stroke. Gangguan aliran darah ke otak menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan mati.